Pemirsa, jumlah kasus baru COVID-19 di tanah air masih terus saja bertambah. Ini menunjukkan bahwa pandemi ini belum akan berakhir. Kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci utama, terutama di tempat-tempat umum yang biasa menjadi tempat warga berkumpul. Melaksanakan tes PCR menjadi penting untuk mendeteksi penyebaran COVID-19. Ibarat sebuah senter PCR test akan membantu melihat situasi dengan benar dan terang dalam kegelapan. Kita akan membahas hal ini bersama Amin Subandrio, Kepala Lembaga Eijkman. Halo Pak Amin. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Amin. Ini sudah 3 bulan lamanya kita berperang melawan COVID dan kemarin akhirnya kita mencapai angka yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi 20.000 spesimen tes per hari. Kalau menurut Anda untuk ukuran Indonesia ini sudah baguskah atau sebenarnya angkanya harus lebih tinggi lagi? Ya, saya kira Bapak Presiden juga sudah mentargetkan tidak hanya 20.000 tapi mencapai 30.000 tes per hari. Jadi 20.000 ini sudah satu kemajuan yang baik, tetapi belum belum maksimum sebetulnya. Jadi masih bisa ditambah lagi. Kalau 30.000 lagi tentu kita akan melihat juga ada pertambahan kasus-kasus setiap harinya. Baik, Prof. Afin mungkin bisa dijabarkan bagaimana kemarin prosesnya kita lama sekali mencapai angka 20.000, tetapi maksimumnya sebenarnya atau optimalnya kita sebenarnya harusnya 30.000. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi kendala selama ini? Apakah alatnya kah, atau labnya kah, atau SDM, atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat saat ini jumlah laboratorium yang bisa memeriksa PCR itu sudah lebih dari 150 laboratorium. Kita bayangkan di awal periode pandemi ini di sekitar bulan Maret itu hanya 1 laboratorium. Ya, jadi kita bisa memahami bahwa jumlah yang diperiksa juga pada awalnya sedikit, dan dengan ditambahnya jumlah laboratorium dan juga ditingkatkannya kapasitas pemeriksaan setiap laboratorium, ini akan dengan signifikan menambah jumlah spesimen yang bisa diperiksa setiap hari. Saat ini sudah cukup menggembirakan sampai dengan 20.000. Kita lihat peningkatannya dari 10.000 ke 20.000 itu hanya dalam waktu yang singkat, dan sekali lagi kita akan berupaya untuk mencapai 30.000 per hari. Dan kendalanya selama ini tentu jumlah laboratorium, jumlah tenaga yang harus dilatih, kesiapan reagensia dan sebagainya, karena semuanya peralatan dan reagensia itu masih import. Tapi sekarang sudah dipenuhi, bahkan sampai di beberapa daerah yang kecil pun sudah disediakan alat TCM ya, tes cepat molekuler, yaitu yang sangat-sangat membantu. Baik, kalau terkait kemarin saya sempat membaca ada informasi bahwa jam kerja satu laboratorium itu bervariasi dengan laboratorium lain, kemudian juga kadang-kadang kalau hari libur jumlah pekerja tidak ada yang mengetes, dan kemudian hari Seninnya angkanya menjadi turun. Nah, kendala-kendala seperti ini apa yang kemudian bisa dilakukan, Prof. Amin? Ya, tentunya yang penting sebetulnya satu hari bisa memeriksa berapa tes. Yang kedua, berapa cepat kita bisa memberikan laporan dari sejak spesimen itu diterima. Ya, jadi mungkin ada satu laboratorium untuk mencapai katakanlah 1.000 per hari itu harus bekerja 24 jam misalnya, dengan mengerahkan banyak relawan misalnya. Tapi ada laboratorium lain yang sudah punya sistem yang lebih baik. Untuk mencapai 1.000 mungkin cukup bekerja 10 jam per hari. Ya, itu jadi irama kerjanya juga sangat mempengaruhi. Nah, pada hari libur itu juga demikian, ada yang memanfaatkan hari libur tetap untuk bekerja, Sabtu dan Minggu, tetapi juga ini juga bagian dari bagian yang penting dari satu kegiatan laboratorium adalah untuk
membenahi, kemudian membersihkan dan sebagainya. Jadi harus ada hari di mana terdapat kesempatan, bukannya orang laboratorium tidak bekerja, tetapi ini diperlukan agar performanya tetap prima. Yang Ada penting kendala adalah tadi anggaran tidak, bahwa Prof. Amin? jumlah yang diperiksa banyak dan cepat. Baik, kalau dari sisi alat masih ada kendala tidak, Prof. Amin? Saat ini, seperti tadi saya sampaikan, di beberapa laboratorium yang relatif kecil itu sudah disediakan alat yang kecil juga sebetulnya, yang bisa mendeteksi dengan cepat dan tidak membutuhkan fasilitas pendukung yang kompleks. Tapi untuk laboratorium yang besar tentu harus menggunakan PCR yang lazim, yang biasa. Nah, ini tentu kapasitasnya berbeda karena alat yang TCM itu kapasitasnya tidak terlalu besar karena setiap jamnya mungkin hanya maksimum 12 atau 16 gitu ya. Harus ditunggu sehari penuh. Tapi kalau peralatannya misalnya memiliki alat qPCR itu punya beberapa, misalnya ada yang punya 5, ada yang punya 7 dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan dalam waktu yang relatif singkat, misalnya 8 atau 10 jam, bisa mencapai jumlah pemeriksaan yang lebih tinggi. Ya. Nah, itu ada beberapa pendekatan di setiap laboratoriumnya. Baik, terakhir Prof. Amin, kita sudah hampir 3 bulan berperang melawan COVID-19, kita sudah melalui masa PSBB, bahkan saat ini kita mulai memasuki masa PSBB transisi, dan juga masyarakat sudah mulai banyak tersosialisasikan dengan bahaya COVID-19. Tetapi angka kita masih terus menunjukkan angka yang cukup naik angkanya. Menurut Anda apa yang salah, apa yang belum kita lakukan? Ya, kalau kita cermati setiap hari saat ini, angkanya akan terus meningkat, ya, karena seperti tadi kita sudah bahas, jumlah sampel yang akan diperiksa itu mencapai 30.000 per hari. Kalau kita gunakan angka persentase positif sampai dengan hari sekitar 6-7%, maka kalau sudah mencapai 30.000 tes per hari, maka kita bisa mengharapkan pertambahan jumlah yang positif itu sekitar 2.000 tes per hari. Nah, kalau itu terjadi dalam waktu sekitar 2 minggu, maka kita akan mendapatkan kasus baru jumlahnya 2.000 kali sekitar hitungan kasarnya 10-15 hari. Berarti akan ada pertambahan jumlah kasus sebanyak 20.000 dari sekarang. Di satu sisi itu memang angkanya mengejutkan karena seolah-olah jumlah kasusnya memang naik ya, tetapi kita harus cermati karena ada 3 faktor yang mungkin menyebabkan angkanya itu naik, yaitu pertama mungkin saja memang jumlah kasusnya meningkat, yang kedua karena sistem laboratoriumnya sudah lebih baik, jadi kita bisa mendeteksi lebih banyak, dan itu ada satu hal yang positif bahwa kita bisa mendeteksi lebih banyak orang, dan itu sangat penting, sangat dibutuhkan untuk upaya kontak tracing dan juga mencegah penyebaran virus selanjutnya. Dan faktor ketiga adalah perbaikan dari sistem pelaporan hasil. Jadi sekarang sudah lebih terpusat, sudah terkomputerisasi, walaupun ya harus diakui masih ada beberapa kendala, tapi perbaikan sistem itu sudah sangat membantu. Nah, jadi kita harus melihat juga penaikan angka itu dari satu daerah ke daerah lain. Jadi ada daerah yang memang sudah kurvanya menurun, ya, mungkin kenaikan jumlah itu lebih banyak disebabkan karena kemampuan laboratorium yang lebih meningkat. Tapi di daerah yang kurvanya masih menanjak, nah itu bisa diartikan bahwa memang kasusnya masih banyak. Jadi itu memang bisa dipergunakan sebagai salah satu indikator apakah satu daerah ini sudah siap untuk melakukan relaksasi PSBB misalnya.
atau menentukan strategi-strategi lainnya. Baik, baik. Terima kasih untuk waktunya bersama Prime Time, Prof. Amin. Itu tadi pemirsa Amin Subandrio, Kepala Lembaga Eijkman.